Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fitri dan rahmati Allah dimanapun berada, semoga selalu dalam kondisi sehat, mendapatkan rahmat Allah, hidayah dan inayahnya, terutama hati kita. Semoga Allah menjaga untuk mampu berzikir, mengingat Allah, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat Fitri, saya akan membahas problematika kita dalam beribadah, yaitu istiqomah. Dimana istiqomah memang tidaklah hal yang mudah, tapi insya Allah bisa kita upayakan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Fitri yang dirahmati Allah, istiqomah merupakan amal ibadah kita yang kita lakukan secara terus menerus, konsisten, tanpa putus. Itu namanya istiqomah. Al istiqomati khairul min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Sangat luar biasa. Jika di sana ada orang yang berilmu, memiliki ilmu, kemudian bisa berjalan di atas air, kemudian bisa melipat waktu sehingga beliaunya bisa pergi ke suatu tempat, ke daerah lain dalam waktu yang sekejap mata, hanya dalam hitungan detik bahkan. Itu pun tidak lebih hebatnya daripada orang yang mampu menjaga istiqomah. Lalu bagaimana kita bisa untuk dalam beramal ibadah itu untuk bisa tetap istiqomah, tertib, konsisten setiap hari atau setiap pada waktunya? Ada 4 langkah yang saya tawarkan kepada sahabat Fitri. Yang pertama yaitu rumusnya kita paksakan. Sesuatu amal ibadah yang kita lakukan, awal untuk melakukannya pasti harus kita paksakan. Kita memaksakan diri kita, itu merupakan suatu hal bentuk latihan, melatih diri kita beriadoh. Kita melatih diri kita untuk beribadah secara konsisten. Misalnya nih ya, kita ambil contoh, kita sholat wajib lah, katakanlah sholat wajib tepat waktu, begitu azan kita berangkat, atau bahkan sebelum azan kita sudah berangkat bersiap-siap untuk ke masjid, untuk para ikhwan ya. Kalau akhwat tidak wajib ke masjid, jadi bisa di rumah. Tepat waktu begitu azan kita sudah prepare, atau sebelum azan pun kita sudah prepare. Nah, untuk menjaga istiqomah, terkadang dalam suatu perjalanan ibadah itu kita mengalami gangguan kemalasan, atau mungkin tipu daya setan yang membisik-bisikin kita, sudahlah nggak usah berangkat, sudahlah kita lagi asik ini, sudahlah kita lagi sibuk ini, sibuk itu. Nah, itu hal-hal yang mengganggu rintangan-rintangan dalam kita beribadah. Caranya kita paksain, nggak usah dengerin suara-suara hati yang membuat kita berhenti untuk menjalankan ibadah secara konsisten tepat waktu. Kita paksain. Awal memang harus kita paksain, memaksakan diri itu untuk membentuk dan melatih diri kita dalam disiplin tepat waktu sholat itu tadi bisa. Kemudian setelah kita paksa, dalam beberapa waktu yang muncul berikutnya adalah kebiasaan. Setelah kita paksa kegiatan kita, ibadah kita, kemudian selanjutnya kita akan merasakan sudah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan ini jika kita lakukan terus menerus pun akan menjadi suatu karakter terbentuk. Karakter kita, bahwa kita begitu azan langsung berangkat, begitu azan langsung ambil air wudhu berangkat, persiapan. Bahkan mungkin bisa kalau misalnya yang sudah istiqomah dalam menyambut sholat wajib sebelum tiba waktunya, sholat sebelum azan, di saat menjelang azan itu kan biasanya di masjid itu ada yang ngaji atau bersolawatan itu ya.
Itu sudah siap-siap, sudah berangkat. Menjadi suatu kebiasaan, menjadi habits kita. Akhirnya membentuk karakter. Selanjutnya, setelah menjadi kebiasaan, kita akan merasa kebutuhan. Yang ketiga itu kita ada rasa kebutuhan. Butuh apa? Kita butuh mendekat kepada Allah. Kita butuh beristirahat. Rasulullah menyebutkan bahwa saat kita sholat itu sebenarnya salah satu bentuk istirahat kita. Istirahat dari memikirkan hiruk pikuknya dunia. Jadi kita beristirahat, kita ambil air wudhu, kita sholat, kita berzikir kepada Allah, dan hati kita akan menjadi tenang. Segala sesuatu yang awalnya kita merasa ribet, kita merasa sumpek atau merasa galau dengan kehidupan dunia dan macam-macamnya, di saat kita mengambil air wudhu dan kita sholat, di sana kita menemukan interaksi kita kepada Allah, bahwa benar-benar kita menghamba kepada Allah dan membutuhkan Allah melalui sholat. Di saat kita sudah merasa butuh, kemudian dalam sholat kita merasa lebih nyaman, sehingga perilaku sholat yang kita lakukan tepat waktu itu tadi menjadi lebih ringan. Konsistensi atau istiqomahan yang kita jaga pun akan lebih ringan. Di saat setelah kita menjadi butuh, tingkatan berikutnya, 4 langkah berikutnya yaitu mencintai. Bagaimana saat kita mampu mencintai ibadah kita, mampu mencintai perbuatan yang sudah kita lakukan berulang-ulang, itu akan membuat kita enggan untuk meninggalkannya, enggan untuk tidak melaksanakan. Di hati kita, di batin kita itu akan ada sinyal. Jika misalnya kita mau meninggalkannya, akan ada berontak, karena sudah tertanam di hati kita, karena kita sudah merasa mencintai. Sehingga kalau bagaimana ya cinta itu ya, kalau tidak bertemu pun kita akan merasa sedih, merana, rindu, begitu ya. Jadi misalnya bahkan saat misalnya habis setelah sholat zuhur, kita mau menjelang asar, kok lama sekali asar ini ya, kapan sholat asar ini ya, pukul berapa ini, sudah jam berapa ini, kok belum azan. Nah seperti itu, ada yang seperti itu sahabat Fitri. Alhamdulillah jika memang bisa seperti itu, berarti makom untuk istiqomahnya sudah pada level kecintaan dalam beribadah. Kalau sudah mencintai ibadah, mencintai kita berinteraksi dengan Allah, menyambungkan hati kita kepada Allah, di sana istiqomah itu akan ringan dalam menjalaninya. Karena di saat kita mendengarkan azan salat wajib dalam beristiqomah tepat waktu, kita akan sudah langsung alarm tubuh kita itu akan sudah membentuk bahwa begitu azan kita langsung ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Untuk yang ikhwan, kalau yang akhwat begitu azan langsung ambil air wudhu, sholat. Lagi masak di dapur, tinggalkan. Lagi browsing di HP, di internet, tinggalkan. Lagi nyapu-nyapu, tinggalin. Apapun, tinggalin. Karena apa? Karena mau bertemu dengan yang dicintai, karena melakukan sesuatu hal yang dicintai, sehingga apapun bisa terkalahkan. Insya Allah seperti itu. Jadi pokoknya sahabat Fitri, ada 4 langkah kita untuk bisa menjaga istiqomah, yaitu pertama harus kita paksakan. Yang kedua, di saat kita paksakan akan menjadi suatu kebiasaan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi kebutuhan kita. Di saat kita butuh, kita akan mencari. Kemudian yang keempat yaitu kecintaan. Begitu kita mencintai ibadah kita, mencintai amalan-amalan kita, di sana kita tidak akan mampu untuk meninggalkannya, karena sangat sayang dan sangat mencintainya. Begitu ya. Insyaallah demikian. Semoga bermanfaat buat sahabat Fitri semua. Semoga ada hikmah yang bisa diambil, ilmu yang bisa diambil. Dan jangan lupa subscribe, like. Yang belum bisa komen di bawah, atau mungkin ada usul-usulan mau tema apa, nanti insya Allah Fitri akan coba untuk memberikan tema-tema yang sesuai permintaan. Dan jangan lupa dalam subscribe-nya loncengnya dibunyikan, sehingga saat Fitri mau upload video, mau share sesuatu, sahabat Fitri nanti akan ada dapat notifikasi. Dan jika dirasa memang bermanfaat, bisalah
di-share, dibagi-bagikan ke teman-teman. Semoga menjadikan salah satu amal jariah kita semua, menjadikan bekal kita nanti saat kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya, tetap dijaga hatinya, jangan lupa berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sampai bertemu pada video berikutnya.